Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, Pak Ardian dan Pak Andi. Kami di sini dari kelompok 10 yang mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses gas to petrochemical, di mana natural gas to etan to menghasilkan ethylene. Yang berikut merupakan anggota dari kelompok 10 dan berikut merupakan table of content dari presentasi malam ini. Kemudian masuk pendahuluan di mana etilen sendiri mempunyai struktur kimia C24, di mana senyawa organik paling sederhana, dan sifat-sifat dari etilena sendiri yaitu sebuah gas tidak berwarna dan mudah terbakar. Kemudian bahan baku dari etilena sendiri merupakan dari gas alam dan minyak bumi yang nanti akan dijabarkan di sesi berikutnya. Kemudian uh, proses dari etilena sendiri diproduksi dengan memanaskan gas alam etana dan juga propana. Kemudian kegunaan etilen sendiri, pertama ada ethane glycol yang kemarin sempat ramai pada industri farmasi, pada obat sirup, di mana kegunaan aslinya itu yaitu sebagai pelarut pada kilang minyak. Kemudian ada juga pipa pipa PVC, di mana ini akan dijadikan sebuah polietilen. Kemudian ada polyester, yaitu kain, dan juga refrigeran pada proses produksi LNG. Dan berikut merupakan beberapa produk dari etilen sendiri. Selanjutnya adalah proses pembuatan etilen. Next. Berikut dijelaskan mengenai proses pembuatan etilen melalui proses cracking campuran etana propana, di mana terbagi menjadi 3 proses besar. Yang pertama cracking dan quenching, yang kedua compression and drying, dan yang ketiga separation, di mana awalnya ini campuran etana propana akan diumpankan ke tungku di mana di bawah kondisi kritis tinggi. Kemudian campuran tersebut akan retak membentuk etilen, propilen, dan produk sampingan lainnya. Selanjutnya aliran keluar tungku akan diumpankan ke pendinginan berbasis air. Kemudian melalui decanter hilir pada menara pendinginan, uap pengenceran kental, tar, dan kok dikeluarkan. Kemudian crack gas dari quench kemudian diarahkan ke kompresi dan pemisahan, di mana kompresi ini dilakukan dengan 5 tahap. Setelah tahap ketiga kompresi, karbon dioksida dan belerang akan dikeluarkan dari gas yang retak dengan soda kaustik dan pencucian air dalam scrubber kaustik, di mana gas retak terkompresi ini didinginkan dan kemudian dikeringkan dengan saringan molekuler yang menghilangkan sebagian besar air. Kemudian gas retak kering tersebut diumpankan ke kotak dingin untuk menghilangkan hidrogen dan hidrokarbon ringan. Pada titik ini kondensat dari chilling train akan diumpankan ke rangkaian kolom pemisah. Pada kolom pertama metana akan diperoleh dari atas dan selanjutnya digunakan dalam cold box. Sedangkan aliran bawah diumpankan ke kolom kedua. Pada bagian atas dari kolom kedua akan diumpankan ke konverter asetilen dan kemudian difraksinasi dalam pemisah C2. Di kolom ini lampu akan dikeluarkan dari overhead dan didaur ulang ke sistem kompresi. Sedangkan etilena tingkat polimer atau PG diambil dari kolom sebagai aliran samping. Dan etana akan didaur ulang ke tungku perangkahan. Sedangkan untuk aliran bawah kolom kedua akan diumpankan ke depropanizer yang akan menyaring komponen C3 di overhead, di mana aliran atas ini akan dihidrolisis secara katalitik untuk menghilangkan metil asetilena dan propadiena, dan kemudian akan diumpankan ke pemisah C3. Di kolom ini lampu akan dikeluarkan dari overhead dan didaur ulang ke kompresor. Sedangkan propilena tingkat polimer atau PG akan diambil dari kolom sebagai aliran samping. Dan propana dari dasar pemisah C3 akan didaur ulang ke tungku perangkahan, dan terakhir aliran C4+ diperoleh dari dasar depropanizer. Next. Selanjutnya adalah proses manufaktur polietilen, di mana dibagi menjadi 3, ada HDPE, LDPE, dan LLDPE. Di mana prosesnya adalah making film. Untuk contohnya di sini untuk HDPE adalah food packaging, untuk LDPE adalah cling film, dan untuk LLDPE adalah stretch film. Kemudian proses injection molding untuk HDPE contohnya adalah dust bins, untuk LDPE adalah buckets, dan untuk
LLDPE adalah food box. Kemudian untuk blow molding, contohnya untuk HDPE adalah deterjen bottle, untuk LDPE adalah squeezable bottle. Kemudian untuk extrusion, untuk HDPE contohnya adalah water pipes, LDPE adalah flexible water pipes, dan LLDPE adalah cable coating. Next. Baik, ini adalah proses selanjutnya. Ini ada proses polimerisasi dari etilen, yang mana di sini menggunakan reaktor loop besar yang nantinya akan digunakan juga katalis Ziegler-Natta sebagai butiran yang nantinya akan dicampur dengan hidrokarbon cair yang bertindak sebagai pengencer. Nantinya campuran hidrogen dan etan akan dilewatkan di bawah tekanan dan kemudian akan dipolimerisasi menjadi HDPE. Untuk prosesnya, saat membuka katup, produk akan dilepaskan dan pelarut diuapkan untuk menanggalkan polimer. Kemudian masih ada beberapa yang masih mengandung katalis. Nantinya uap air akan mengalir dengan nitrogen melalui polimer dan bereaksi dengan site dari katalisnya, dan hal itu akan menghancurkan dari aktivasinya. Kemudian residu dari katalis yaitu titanium 4 dan aluminium oksida akan tetap tercampur dalam jumlah kecil di dalam polimernya. Next. Baik, sekarang saya akan membahas tentang supply dan demand berdasarkan kebutuhan. Next. Jadi di sebelah kiri ada diagram Global Ethylene Market Report 2022. Jadi bisa dilihat di sini ada permintaan etilen global diperkirakan mencapai 164 juta ton pada tahun 2019 dan selalu meningkat seiring dengan waktu. Permintaan etilen global diperkirakan akan mencapai 244 juta ton pada tahun 2027. Faktor-faktor yang meningkatkan demand tersebut bisa dari penjualan barang konsumsi, pertumbuhan industri perkebunan, peningkatan tingkat pengemasan, peningkatan konsumsi minuman beralkohol, dan urbanisasi yang melonjak akan mendorong pertumbuhan pasar dari etilen tersebut. Namun, pertumbuhan pasar akan ditentang oleh fluktuasi harga etilen, efek berbahaya dari etilen oksida, dan juga peraturan pemerintah yang ketat. Beberapa tren penting yang mungkin mencakup peningkatan kapasitas produksi etilen di Florida, pertumbuhan industri petrokimia, dan peningkatan permintaan polietilen berbasis bio. Dan di sebelah kanan ada Global Ethylene Demand by Application. Jadi etilen di sini digunakan dalam berbagai macam sektor hilir seperti produksi polietilen, etilen oksida, etilen diklorida, etil benzena, dan lain-lain. Untuk wilayah Asia Pasifik memiliki kapasitas produksi etilen terbesar di dunia. Pasar etilen global ini sangat terfokus dan terkonsentrasi pada produksi polietilen seperti bisa dilihat dalam diagram, di mana sebagian besar etilen yang diproduksi dikembangkan untuk menjadi HDPE dan LDPE karena meningkatnya permintaan dari berbagai industri penggunaan akhir seperti konstruksi, otomotif, pengemasan, dan lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perusahaan produksi etilen. Berikut adalah perusahaan produksi etilen menjadi polietilen ya, karena sebagian besar dari etilen yang diproduksi itu sekitar 60% dari etilen yang diproduksi digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan polietilen. Salah satu perusahaan yang paling besar untuk memproduksi polietilen itu adalah ExxonMobil, yang mana ExxonMobil ini memiliki kapasitas produksi polietilen itu sebesar 10,6 miliar metrik per year. Kemudian diikuti oleh perusahaan Dow, yang mana Dow itu merupakan perusahaan yang produksi polietilen itu terbesar kedua dengan kapasitas produksi polietilen itu sebesar 9,8 miliar metrik per year. Kemudian ada perusahaan Lionel Bessel yang mana dia salah satu produksi polietilen yang besar juga di dunia. Kemudian untuk di Indonesia itu terdapat PT Chandra Asri, yang mana PT Chandra Asri ini per tahunnya itu memproduksi produksi etilen itu sebesar 900.000 ton. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih.